Pengen cepat-cepat lulus aja. Kita terlalu sok tahu tentang hidup kita, mengira satu kondisi akan menyelesaikan masalah hidup. Dan lihatlah, tercapai satu kondisi, rentetan masalah berdatangan. Sekarang kita ingin cepat mati, tetapi tak pernah mempersiapkan apa-apa. Betapa kita terlalu sok tahu tentang hidup kita. Mengapa hidup jadi sedangkal ini? Belajar semalaman penuh hanya karena terobsesi dengan nilai dan peringkat. Namun, saat aku yang duduk berjam-jam berusaha memahami dan menghafal teori ini itu, aku tak pernah mendapat hasil terbaik di kelas. Remedial seakan jadi teman baikku. Tugas-tugas terkadang terlalu sulit buatku. Aku bahkan tak paham maksud dari soal-soal tersebut. Lalu, aku juga tak suka ujung dari semua, ujian akhir. Proses belajarmu selama bertahun-tahun divalidasi oleh satu ujian yang hanya dilaksanakan beberapa hari. Tak merepresentasikan bertahun-tahun yang kamu habiskan di bangku sekolah. Gagal di hari itu, gagal pula tahun-tahun yang kamu perjuangkan untuk belajar. Sekolah ini jadi tak ada arahnya. Hanya nilai dan ranking yang jadi obsesi. Belajar mata pelajaran yang tak benar-benar diminati. Duh, capek sekolah kayak gini terus. Pingin cepat-cepat lulus, segera selesai kuliah, biar bebas. Kalaupun banyak tugas, setidaknya bisa belajar yang difokusin untuk masa depan aja. Dan di sanalah kamu berada, melangkah menuju gerbang kampus. Pepohonan rindang dan lapangan yang luas. Orang-orang baru berjalan bergombolan dan tertawa. Yang lain duduk di gazebo bersama laptop-laptop, mendiskusikan sesuatu, dan kamu tahu kamu akan menikmati tahun-tahunmu di sini. Lulus 3,5 tahun, IPK cum laude, ikut organisasi dan kepanitiaan. Semester 1, 2, semua terasa baru. Tugas-tugas yang berbeda dari masa-masa sekolah yang membutuhkan kemandirian mendalam, membuat kepala pening. Belum lagi homesick yang datang tiba-tiba saat sedang berjalan sendirian. Tetapi masih ada teman-teman yang menyenangkan di sisimu, sehingga semua terasa baik-baik saja, meskipun sedang tak baik-baik saja. Semester 3, 4, sudah terbiasa dengan tugas menumpuk. Sayangnya, drama-drama mulai terjadi di sini. Teman-teman dekat mulai berjarak, beberapa bertahan, sebagian menghilang. Namun, melangkah ke kampus tak pernah seringan ini, di semester ini. Semester 5, 6. Perang ketiga dimulai. Mata kuliah dan praktikum yang semakin berat, tugas-tugas yang semakin gila-gilaan, sampai malam di kampus sudah biasa. Teman-teman yang tak pernah selalu ada, mencari-cari tempat magang tapi tak kunjung ketemu. Setelah menemukan, malah kesulitan mengatur waktu dan mengatur hati yang lelah bersama drama di kampus dan di tempat magang. Di saat-saat seperti ini, kamu bergumam, "Ya ampun, capek gini terus. Daripada kuliah, mending kerja aja lah. Ngerjain tugas, dapat duit. Nah ini, dapat lelahnya doang." Dan disinilah kamu berada di kubikel perdanamu, bersama laptop di hadapanmu disertai tugas-tugas baru. Senior-senior yang begitu welcome pada awalnya. Mereka melangkah dengan pakaian-pakaian stylish, secangkir kopi di genggaman, bergosip dan tertawa. Little did you know they were talking about you. Lalu, tugas kantor semakin menggila. Bos yang terlalu menuntut ini itu. Dirimu yang merasa tak bisa memberi lebih ke perusahaan. Deadline yang tak kunjung berakhir. Lembur nyaris di setiap minggunya. Gaji ini tak mampu membayar rasa letih mental dan pikiran. Capek banget gini terus. Pengen nikah aja. Dan disinilah kamu berada di bangku pelaminan. Seumur hidupmu, kamu tak pernah sebahagia ini, seterharu ini. Seperti mimpi yang menjadi nyata. Seperti kisah-kisah romantis berakhir bahagia. Sayangnya, hubungan-hubungan seperti ini tak selalu berjalan mulus. Amarah, yang anehnya, begitu mudah tersulut pada masalah-masalah sepele.
merasa kesepian dan asing padahal telah bersama. Belum lagi drama-drama melelahkan lainnya. And there you said it, pengen mati aja. Well, selamat datang di kehidupan. Sebuah dunia di mana rintangan tak akan pernah berakhir. Kita selalu so tahu tentang kehidupan. Mengira satu kondisi adalah satu-satunya solusi atas masalah kita. Namun, setelah solusi ditemukan, kita akan bertemu lagi dengan masalah baru. Begitu terus, melelahkan memang. Namun, mungkin ini supaya kita juga sadar. There is so much more to life. Hidup ini bukan sebatas nilai dan peringkat yang mereka banggakan sewaktu sekolah. Hidup ini bukan sebatas alma mater dan deretan prestasi yang mereka banggakan sewaktu kuliah. Hidup ini bukan sebatas saldo di ATM yang mereka banggakan diam-diam sewaktu kerja. Hidup ini bukan sebatas bangun, tidur, makan, menikah, punya anak, menanti mati. Hidup tak seremeh itu. Perasaan-perasaan lelah ada agar kita melihat apa yang tak kita lihat. Dan ini juga supaya kita belajar, selama ini kita terlalu sok tahu tentang hidup kita. Saat sekolah, kita pikir kuliah akan lebih melegakan. Saat kuliah, kita pikir pekerjaan akan lebih baik. Saat kerja, kita berpikir menikah adalah solusi atas seluruh kelelahan ini. Namun saat menikah, ternyata ada kelelahan-kelelahan baru, fisik dan mental. Setiap fase hidup membawa dramanya sendiri. Iya, ini melelahkan. Rasanya lebih baik tidak lanjut hidup. Tetapi, bukankah kita sudah sok tahu selama ini? Lalu, kita berpikir mati adalah jawaban yang paling sesuai untuk kita. Lihat bagaimana keputusan-keputusan kita yang salah di masa lalu, sementara kita berpikir itulah keputusan terbaik. Mungkin jawabannya bukan berada di ingin cepat-cepat lulus, ingin cepat-cepat nikah, ingin cepat-cepat itu, tetapi jawabannya adalah menerima apapun yang kamu hadapi saat ini. Maksudku, kita bisa apa lagi sih? Namun, aku bilang begini bukan berarti kita hanya duduk diam dan tak melakukan apa-apa. Kita harus bergerak, melakukan apa yang ingin kita gapai, mengejarnya sungguh-sungguh, berdoa tanpa henti, namun kita juga harus bisa melepaskan kesoktahuan kita tentang hidup. Kita harus belajar biasa saja, tidak terlalu bahagia, tidak terlalu sedih. Biasa saja, tetapi tetap kejar yang terbaik. Lakukan yang terbaik, syukuri segalanya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan untuk melegakan hatimu, aku ingin cerita sedikit. Pernah suatu hari aku ditimpa suatu masalah, aku ingin tenang. Aku butuh mendengar sesuatu yang melegakan hati. Lalu saat aku mencari ayat-ayat Al-Quran, aku menemukan ini. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah, ayat 155 hingga 157. Mudah-mudahan ini juga melegakan hatimu.